Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Para kawan-kawan yang dirahmati Allah, senantiasa kita mengucapkan kata-kata syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita nikmat, memberikan kita santapan berupa nikmat kesehatan, nikmat kelimpahan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Kahfi, Quran surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Mari kita bedah ayat ini. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqum bani wa bainika sa'unabbi'uka bisa'inin ma lam tastati'un 'alaiha sabra. أما السفينة فكانت لمساكين يعلمون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك بأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبوه مؤمن فحسبنا أن يرهقهما طغيان وكفروا فأردنا أن يبدلهما ربهم خيرا منه وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلاما يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان لهم أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهم ويستخرج كنزهما رحمة مما ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليها صبرا. Sadaqallahul azim. Kalau kita lihat dari mufradatnya, banyak sekali kata-kata sulit. Yang pertama, qala, itu artinya berkata. Lam tastati'u, kamu, apa yang kamu sanggup atau apa yang tidak kamu sanggup. Fa'aradna, maka kami menghadapkannya. Nah, kita lihat dari terjemahannya, dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Mereka merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap perahunya. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, kami khawatir kalau dia memaksa kedua orang tuanya menjadi kesesatan kekafiran. Kemudian kami menghendakinya, sekiranya Tuhan menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu lebih sayang kepada bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka, dan ayahnya seorang soleh. Maka Tuhan menghendakinya agar mereka sampai dewasa mengeluarkan simpanannya.
sebagai rahmat Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri, itulah dengan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sadar terhadapnya. Kita lihat asbabun nuzulnya Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 ini sebenarnya tidak terpisah dan sebab khususnya seperti ayat hukum, tetapi mereka bagian dari kisah panjang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah ini bermula suatu ketika Nabi Musa ditanya oleh kaumnya siapakah manusia yang berilmu, karena kedudukannya sebagai nabi yang menerima wahyu. Musa menjawab, dia adalah orang yang paling berilmu. Nah, namun jawaban tersebut mengandung kekurangan karena beliau mengatakan mengembalikan ilmu kepada Allah, tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa dengan cara yang sangat-sangat halus. Nah, Nabi Musa tidak bertanya atau menyanggah apapun dilakukan Nabi Khidir. Nah, selama perjalanan ada 3 peristiwa yang aneh Nabi Khidir. Yang pertama, Nabi Khidir melubangi milik perahu orang miskin. Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil dan membunuh orang yang durhaka. Nah, kalau kita lihat dari tafsirnya, yang pertama dari tafsir Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir ini, ayat ini menjelaskan hikmah di balik tindakan Nabi Khidir yang dipahami oleh Nabi Musa, yang tidak dipahami oleh Nabi Musa. Perahu itu dilubangi agar tidak ada raja tersebut mendapatkan perahu, karena pada masa itu seorang raja yang zalim yang akan merampas perahu-perahu rakyat kecil. Selanjutnya tafsir Al-Qurtubi. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini mengajarkan bahwa ilmu manusia terbatas dibandingkan ilmu Allah. Nabi Musa tidak mengetahui hikmah daripada peristiwa tersebut. Oleh karena itu, seorang muslim harus bersabar dalam menegakkan ilmu-ilmunya. Nah, nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil tentunya yang pertama, pendidikan kesabaran menuntut ilmu. Nabi Musa ini merupakan seorang nabi besar, tetap diperintahkan untuk bersabar. Seorang nabi saja itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, apalagi dengan kita. Yang kedua, pendidikan husnuzan kepada Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua ketentuan Allah dipahami dengan logika atau dipahami langsung oleh manusia. Mungkin tampak buruk, tetapi itu menurut Allah itu sangat baik. Selanjutnya itu pendidikan menjaga hak anak yatim. Ayat ini bahwa Islam itu memperhatikan anak yatim dengan cara menjaga hartanya supaya tidak dimakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu saja materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.